artikel Kristen dengan judul Menambah Jumlah Orang di Surga. Tuhan Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius pasal 16 ayat 19. Pernyataan Tuhan ini kepada Petrus sama sekali bukan berarti Petrus pegang kunci kerajaan surga dan setiap orang yang mau masuk surga mesti dapat izin Petrus. Namun, sesungguhnya pengakuan iman Petrus yang barusan diucapkannya adalah kunci kerajaan surga. Dan setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Injil yang benar, sudah lahir baru, di tangannya ada kunci kerajaan surga. Kunci ini bisa diberikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Dan seberapa banyak orang akan memiliki kunci kerajaan surga sangat tergantung pada orang yang telah memilikinya terlebih dahulu. Tuhan mau semua orang selamat. Ada gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak mengasihi semua manusia, bahwa Tuhan tidak menebus semua manusia, bahwa Tuhan tidak mau menyelamatkan semua manusia, bahkan bahwa Tuhan sejak kekekalan mengutuk sejumlah besar orang ke neraka. Mereka sebut orang-orang yang dikutuk itu dengan sebutan reprobate, kaum terkutuk, dan mereka dikutuk secara tanpa alasan, unconditional, sejak minus waktu. Tetapi saya dapatkan di Alkitab bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan Alkitab juga kasih tahu saya bahwa Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3-4, "Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Dan Tuhan berkata melalui tulisan Rasul Petrus bahwa ia menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat Alkitab tak mungkin salah dan tak mungkin saling bertentangan. Mustahil Allah yang kasih mengutuk manusia ciptaannya ke neraka tanpa alasan unconditional. Siapapun yang membaca tulisan ini yang sedang mempercayai doktrin yang salah tersebut, saya doakan agar akal sehatnya berfungsi dan bisa bertobat dan segera tinggalkan ajaran demikian. Mari kita giat menginjil. Saya menulis artikel ini pada tanggal 10 September 2022 ketika saya sedang berlibur di Turki. Saya membawa 200-an brosur, traktat bahasa Inggris, dan barusan saya bagikan kepada 2 orang turis berasal dari Malaysia. Setiap kali saya bertemu dengan turis atau orang lokal yang mau menerima traktat, pasti saya berikan sehingga traktat yang saya bawa sudah banyak terbagi. Menurut Rasul Paulus, orang tidak bisa percaya sesuatu yang tidak pernah didengarnya atau dibacanya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13-14, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Sangat logis bahwa manusia tidak bisa percaya sesuatu yang tidak pernah didengarnya. Orang-orang Papua yang hidup di abad 18 tidak masuk surga sama sekali bukan karena mereka tidak dipilih secara unconditional untuk masuk surga, melainkan masuk akalnya ialah pada saat itu tidak ada orang yang memberitakan Injil ke sana. Kakek dari ayah saya juga tidak masuk surga bukan karena dikutuk sebagai reprobate, melainkan karena tidak ada misionaris yang memberitakan Injil di wilayah tempat tinggalnya. Kita percaya bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa, Maha Berdaulat. Namun kita juga tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluk yang diberi kemampuan berpikir dan diberi kehendak bebas. Kebebasan berpikir dan tindakan manusia masih di dalam kedaulatan Allah. Ketika Allah putuskan perlu mengintervensi, tentu ia dapat melakukannya karena kehendak bebas manusia masih di dalam kedaulatannya. Tidak benar bahwa Allah mengontrol seluruh tindakan manusia sampai hal hari ini mau pakai baju warna apa, apalagi menetapkan pikiran dan tindakan manusia secara orang per orang. Kesimpulan,
Tuhan mau kita, yaitu orang yang telah mengerti Injil, orang yang telah diselamatkan oleh Injil, orang yang telah memiliki kunci kerajaan surga, membagikan kunci tersebut kepada sebanyak mungkin orang yang dapat kita lakukan. Pengakuan iman yang diucapkan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah kunci kerajaan surga bagi setiap orang Yahudi. Artinya, setiap orang Yahudi yang seperti seorang janda berseru, "Yesus anak Daud," maka imannya telah menyelamatkannya. Sedangkan bangsa non-Yahudi memerlukan penjelasan tambahan tentang Sang Mesiasnya, orang Yahudi yang juga adalah Sang Juru Selamat semua umat manusia. Penjelasan bahwa Yesus Sang Mesias menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir, bahkan dosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 9 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Setiap orang yang mendengar kabar baik, Injil, bahwa Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia, dan yang diperlukan dari seorang manusia yang sudah akil balik hanyalah bertobat dan percaya bahwa Yesus dihukumkan menggantikannya, dan ia setuju hidup bagi Yesus, maka ia mendapatkan kunci kerajaan surga. Kita harus melakukan hal ini segiat-giatnya agar semakin banyak orang diselamatkan. Sebagaimana Tuhan katanya bahwa apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga, dan apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Pembaca yang berhikmat, segala jerih lelah kita dalam memberitakan Injil tidak akan sia-sia. Kita akan bertemu dengan orang yang diselamatkan dari usaha jerih lelah kita di sorga kelak. Mari kita bergiat. Istanbul, 10 September 2022, Dr. Suhentul Yao. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drswentulioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.